Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Rahmat Firjatullah selaku moderator. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis adalah kegiatan penting dalam dunia bisnis dan non-bisnis untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan sebaik mungkin. Perencanaan yang baik mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Pencapaian pesan bisnis dapat dilakukan melalui berbagai media, tertulis seperti surat, memo, proposal, agenda laporan bisnis, dan media elektronik seperti faksimil, email, dan situs web. Penggunaan media elektronik memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi cepat kepada audiens yang luas, namun juga memiliki kelemahan seperti masalah privasi dan ketidaksesuaian isi pesan. Perencanaan yang pesan bisnis secara tertulis harus mempertimbangkan hal-hal seperti apa pesan yang ingin disampaikan, bagaimana cara penyampaian, siapa yang menyampaikan, mengapa pesan itu perlu disampaikan, dan kapan pesan harus disampaikan. Selanjutnya itu ada pemahaman proses komposisi. Proses komposisi dalam penyampaian pesan-pesan bisnis secara tertulis adalah suatu proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi sebuah pesan bisnis yang mudah dipahami serta diterima oleh penerima pesan. Perlu diperhatikan pemilihan kata, kalimat, paragraf yang tepat, substansi pesan yang jelas, gaya penulisan yang digunakan, serta format pesan-pesan bisnis secara tertulis agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, selanjutnya ada penyusunan pesan-pesan bisnis secara tertulis meliputi 4 tahapan penting. Yang pertama, perencanaan menyusun draft. Fase perencanaan perlu diperhatikan berbagai hal penting dan cukup mendasar seperti maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, siapa penerima pesan itu, apa ide pokok dari pesan-pesan yang akan disampaikan, dan menentukan cara atau media apa yang akan digunakan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang kedua, organisasi dan komposisi. Organisasi dan komposisi pesan-pesan bisnis berkaitan erat dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Karena itu perlu diperhatikan bagaimana memilih dan menggunakan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana serta mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang ketiga, edit dan revisi. Setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, dan paragraf atau alinea, perhatikan apakah kata-kata, kalimat, paragraf, atau alinea tersebut telah diekspresikan dengan benar. Jika ternyata belum sesuai dengan apa yang diharapkan pengirim pesan, harus dilakukan pengecekan ulang sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya. Sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Selanjutnya, yang keempat yaitu membaca ulang. Apabila pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan ke pihak lain dengan sejumlah kesalahan atau kekeliruan, apalagi kesalahan yang fatal, hal ini akan mengakibatkan penyampaian pesan tersebut tidak dapat dipahami dengan baik, memalukan, berpotensi kehilangan pendapatan, penjualan, dan memberikan kesan tidak profesional atau asal-asalan. Sebelum sebuah pesan bisnis tertulis ditandatangani atau disampaikan kepada pihak lain, harus cek ulang untuk memastikan kembali bahwa segala sesuatunya telah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu materi selanjutnya yaitu penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud dan atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Tentu saja, pengirim pesan ingin menjaga goodwill di hadapan audiens atau penerima pesan, sekaligus menghasilkan sesuatu yang baik bagi organisasi atau lembaganya. Karena itu, penyampaian pesan-pesan bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi bisnis secara tidak langsung juga akan membawa nama lembaganya. Artinya, penyampaian pesan-pesan bisnis ini memberikan kesan baik dan positif bagi penerima pesan akan berdampak positif bagi lembaga organisasi bisnisnya. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis mencapai tujuan yang dikehendaki, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi.
Selanjutnya, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi. Yang pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Jika pesan-pesan yang akan disampaikan diduga mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap audiens, sebaiknya penyampaian ditahan dulu. Sebaiknya bila isi pesan yang sangat penting dan akan membawa pengaruh yang besar, pesan sebaiknya segera diteruskan atau disampaikan. Yang kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator harus mempertimbangkan motif-motif mereka. Mengapa mereka memperhatikan inti pesan yang disampaikan? Apakah mereka mengharapkan keuntungan? Apakah harapan mereka sesuai dengan harapan komunikator? Tanpa mengetahui motif audiensnya, komunikator tidak akan dapat menanggapi mereka dengan baik. Komunikator dan audiens juga akan gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan bila harapannya tidak sesuai atau sejalan. Selanjutnya, yang ketiga ada keputusan untuk memusatkan isi pesan. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Komunikator hanya harus memasukkan informasi yang penting dan yang relevan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Informasi yang tidak relevan harus disingkirkan atau dibuang jauh-jauh. Bila informasi yang tidak penting dimasukkan dalam pesan-pesan yang akan disampaikan, inti pesan akan kabur dan waktu pun akan terbuang percuma. Dan yang terakhir ada keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan yang sangat bergantung pada tujuan yang dikehendaki. Media komunikasi yang akan digunakan dapat berupa lisan atau tulisan. Misalnya, seorang pemimpin kelompok kerja yang ingin mengumpulkan anggotanya dapat menggunakan tulisan sebagai media komunikasi. Tahapan perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis? Dalam penyampaian pesan bisnis, tujuan setiap individu bisa berbeda. Tahap pertama adalah memahami tujuan penyampaian pesan tersebut dengan baik. Pemahaman yang jelas akan mempermudah dan memperlancar penyampaian pesan bisnis. Yang kedua, menganalisis audiens. Menganalisis audiens dalam komunikasi bisnis adalah langkah penting setelah menentukan tujuan. Ini melibatkan pemahaman terhadap harapan audiens, latar belakang mereka seperti pendidikan, usia, jenis kelamin, jabatan, pekerjaan, dan budaya, serta cara agar pesan mudah diterima. Analisis juga mencakup siapa yang akan menerima pesan dan kapan sebaiknya pesan disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens memudahkan penyampaian pesan bisnis. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis. Setelah menganalisis audiens, langkah berikutnya adalah menentukan pesan bisnis yang ingin disampaikan. Pesan tersebut harus mencerminkan maksud dan tujuan penyampaian. Contoh, pesan bisnis dalam korespondensi termasuk permintaan informasi, penawaran produk, pemesanan, pengaduan pelanggan, tanggapan atau jawaban kepada pelanggan, pertanyaan, gugatan, konfirmasi pesanan, referensi, dan perjanjian. Yang keempat, membuat outline perorganisasian pesan-pesan bisnis. Tahap terakhir dalam perencanaan pesan-pesan bisnis adalah membuat outline perorganisasian pesan. Outline ini mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan serta tata urut yang logis dan sistematis. Perorganisasian pesan bisnis yang baik, runtun, dan logis akan mempermudah pemahaman pesan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada memberi informasi, yaitu tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberi informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Lalu yang kedua ada melakukan persuasi, yaitu tujuan kedua komunikasi bisnis adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dan orang lain. Lalu yang ketiga, ada melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan
Next. Baik, selanjutnya ada cara menguji tujuan. Nah, di sini terdapat 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu, apakah tujuan tersebut realistis? Tujuan yang hendak disampaikan hendaknya realistis. Dalam artinya, bahwa ide-ide atau gagasan yang hendak disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Lalu yang kedua, apakah waktunya tepat? Dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan, hendaknya dipertimbangkan masalah ketepatan waktu. Lalu yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Nah, di sini ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang layak menyampaikan suatu pesan berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian suatu pesan. Lalu yang terakhir, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Apabila ingin menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, usahakan agar pesan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis audiens. Dalam dunia bisnis, saya ulangi, analisis audiens. Dalam dunia bisnis, yang menjadi audiens adalah organisasi bisnis internal dan eksternal. Organisasi bisnis internal mencakup pegawai atau karyawan suatu organisasi bisnis. Sedangkan organisasi bisnis eksternal mencakup para pelanggan maupun calon pelanggan dalam dunia bisnis. Next. Lalu, dalam melakukan analisis audiens, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana mengembangkan profil audiens, lalu bagaimana memuaskan atau memenuhi kebutuhan akan informasi audiens, dan yang terakhir bagaimana memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Lalu, perlu diingat analisis audiens secara tepat akan, saya ulangi, analisis audiens secara tepat akan mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan, penyampaian pesan dalam bisnis. Selanjutnya. Lalu ada cara mengembangkan profil audiens. Ada 4 cara mengembangkan profil audiens, yaitu siapa audiensnya, lalu bagaimana reaksi audiens, yang ketiga pemahaman audiens, dan yang terakhir hubungan audiens. Next. Lalu ada cara memenuhi kebutuhan akan informasi audiens. Ada 4 tahap untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu yang pertama, temukan apa yang diinginkan oleh audiens. Lalu yang kedua, berikan semua informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pastikan bahwa informasinya akurat. Dan yang terakhir, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu cara memenuhi kebutuhan motivasi. Nah, bagaimana sih cara menghadapi hambatan pada saat memberikan motivasi-motivasi bisnis? Next. Nah, caranya itu ada yang pertama yaitu melakukan pendekatan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Meskipun pendekatan dengan menggunakan argumentasi merupakan cara yang baik untuk menarik audiens, namun perlu juga untuk mencoba menggunakan pendekatan emosi audiens. Maaf karena suaranya berisik. Next. Kemudian penentuan ide pokok. Nah, topik dan ide pokok merupakan 2 hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas, sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audiens. Nah, ide pokok dapat memotivasi orang-orang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penulis untuk menyelaraskan tujuan mereka. Next.
Nah, nah, cara meningkatkan ide pokok yaitu dengan menggunakan teknik storyteller tour, yaitu menggunakan alat bantu seperti laptop, PC, tablet, VCD, atau DVD player yang digunakan untuk menelaah pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara berulang. Kemudian yang cara kedua yaitu random list, yaitu dengan menyatukan ide pokok menggunakan teknik random list atau daftar acak. Nah, teknik random list ini dapat menemukan ide pokok ketika Anda harus menulis atau menuangkan segala ide atau gagasan yang ada dalam pikiran ke dalam kertas kosong secara bebas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, silakan Ali. Selanjutnya, penentuan ide pokok, bagaimana cara menghadapi hambatan pada saat memberikan motivasi bisnis. Selanjutnya, CRF atau conclusion, finding, recommendation, atau worksheet. Cara melanjutkan untuk menentukan ide pokok adalah dengan menggunakan suatu lembar kerja, kesimpulan, temuan, dan rekomendasi, atau conclusions, findings, rekomendasi, atau CRF. Worksheet itu subjeknya mencakup perpecahan masalah, findings yang akan membantu menjelaskan antara temuan-temuan, conclusions itu akan menyimpulkan, rekomendasi itu merekomendasi yang akan diberikan. Contoh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa merosotnya penjualan buku teks akhir-akhir ini disebabkan semakin maraknya pembajakan buku-buku teks terutama di kota-kota besar. Next. Ini ada 4. Yang pertama, komunikasi lisan. Contohnya menginginkan umpan balik segera dari audiens. Yang kedua, pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Yang kedua, lanjut. Yang ketiga itu komunikasi lisan. Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Yang kedua itu Anda memerlukan catatan permanen. Yang keempat, media komunikasi tertulis. Contohnya surat-surat, memo, laporan, dan proposal. Yang kedua itu surat reguler dan khusus. Next. Terakhir itu menyampaikan pesan-pesan bisnis. Sebaiknya disesuaikan dengan situasi yang ada agar maksud dan tujuan dari menyampaikan pesan-pesan bisnis dapat tercapai. Korespondensi bisnis dapat disampaikan secara konvensional maupun secara elektronik. Pesan-pesan bisnis secara tertulis dapat berbentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Salah satu kebaikan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis adalah pengirim pesan mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan bisnis yang ingin disampaikan dengan lebih baik.
Baik, itulah materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan yang ada di kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Futsal di. Di mana? Benar kau kan? Benar kan? Datuk, Bukan? Datuk. Simpan Aman dulu. kan, Mas? Coba ya. Simpan dulu, Pi. Datuk. TW lagi nih, TW. TW Coba lagi ya. nih.